Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud nama Allah ini sangat penting seluruh bagian otak ilo pitua lowombu. Berangkat dari sifatnya Allah, rohaninya Allah, ruhunya Allah, nurunya Allah. Kemudian kita masuk di dalam sifatnya Nabi, rohaninya Nabi, ruhunya Nabi, nurunya Nabi. Terdapat 4 makom-makom inilah menyatu dengan kodim. Inilah yang disebut bulan 9. Bulan 9 ini makomnya nur. Nurunya Nabi, berangkat dari sifatnya Nabi. Kemudian rohani Nabi, ruhunya Nabi, nurunya Nabi. Kemudian sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunya Allah. Inilah yang disebut bulan. Bulan merupakan suatu bulannya Allah. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitua lowombu kita memasuki bulan ritual, bulan yang penuh dengan keberkahan yang diperintahkan oleh Allah. Bulan suci Ramadan ini bulan yang benar-benar bulan yang dimuliakan. Prosesnya ritual ciptaan manusia. Berangkat dari prosesnya dari saripati tanah, saripati air, angin dan api. Kemudian memiliki sifat dan rohani. Inilah yang disebut enam hari. Dalam prosesnya 6 hari ini, maka terdapat suatu wujud cahaya. Cahaya ini nur. Hingga itu Allah berfirman, setelah diciptakan prosesnya alam-alam, maka bertunduklah kepada ruh. Ruh itu merupakan cahaya, cahaya makom ibu awal, kemudian bapak awal, kemudian rohani dan utusan. 4 makom inilah yang sudah menyatu dengan 4 sifat Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunya Allah. Inilah prosesnya 9 bulan, 9 malam. Inilah bulan suci Ramadan yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bulan 9, bulannya miliknya Allah. Bulan 9 inilah makomnya nur. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitua lowombu diwajibkan melaksanakan puasa. Puasa jasmania, puasa rohani, puasanya sifat. Karena kita prosesnya di dalam kandungan ibu ini 9 bulan 9 hari. Kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan inilah maka kita diwajibkan melaksanakan suatu wujud ritual seperti kita di alam kandungan. Oleh karena itu melaksanakan puasa ini, puasa jasmania, puasa sifat, puasa rohani, agar kita mendapatkan makom nurunya puasa. Nurunya puasa, benar-benar mendapatkan nur puasa ini, maka disitulah kita benar-benar seperti bayi yang lahir, masih dalam wujud fitrah. Jasad kita suci,
sifat kita suci, rohani kita suci. Inilah yang benar-benar yang disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian lota ilo pitua lowombu, pahamilah makom-makom bulan di langit, 9 bulan, 9 malam ini makomnya nur. Makomnya nur. Inilah berangkat dari nurnya, sifatnya Nabi, kemudian nur rohani Nabi, nur ruhnya Nabi, dengan nur utusan. Kemudian sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurnya Allah. Terdapat 448 menyatu dengan kodimnya Allah. Inilah 9 bulan miliknya Allah. Hembusan dari 9 bulan inilah prosesnya ciptaan. Oleh karena itu, seluruh bagian lota ilo pitua lowombu, renungilah dan pahamilah bagaimana kita benar-benar melaksanakan puasa. Inilah wujud daripada ritual yang masih di dalam kandungan ibu. 9 bulan 9 hari dilahirkan masih dalam wujud fitrah. Setelah kita dewasa, remaja ini tidak memahami suatu perintah dari Allah. Oleh karena itu, seluruh apa yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, renungilah dan pahamilah. Karena puasa ini ada 3 makom. Puasa jasad, puasa sifat, rohani. Karena jasad ini memiliki sifat dan memiliki nur rohani. Inilah 3 makom-makom yang selalu melahirkan nafsu amarah, lawwama, mulhama. Amarah, lawwama, mulhama yang selalu mengotori jasad dan sifat dan rohani. Oleh karena itu pada bulan ritual ini, seluruh bagian ta'ilo pitual wombu diperintahkan oleh Allah melaksanakan puasa ini, puasa jasmania, puasa sifat dan rohani, agar kita terhindar dari kemurkaan Allah. Wujud kemurkaan inilah yang disebut kiamat. Allah telah menurunkan kiamat itu merupakan suatu kemurkaan hingga hancurlah suatu jasmania karena sudah berwujud Dajjal. Dajjal ini merupakan makom sifat yang mengelak, yang berwujud di dalam jasmania, berwujud di dalam sifat dan rohani. Oleh karena itu, memahami tentang puasa yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, puasa jasad, puasa sifat, rohani, maka kembali kepada prosesnya. Kita masih di alam kandungan ibu. Bagaimana di dalam kandungan ibu ini masih dalam wujud suci, suci rohani, suci sifat, dan suci jasmani. Ini sangat penting seluruh bagian lota ilo pitua lowombu agar memahami makom-makom puasa. Puasa ini benar-benar dapat menghilangkan makom-makom sifatnya jin dan sifatnya iblis dengan sifatnya setan yang dapat menyesatkan kita-kita semua ini. Oleh karena itu ta'ilo pitua diberikan petunjuk oleh Allah. Laksanakan perintahku, maka seluruh doamu aku kabulkan dan engkau di sisiku. Inilah firman Allah. Oleh karena itu ta'ilo pitua menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu berada di Jogja maupun Tanjung Pandan, Gorontalo maupun Kota Mobagu, diwajibkan melaksanakan ritual puasa ini, puasa jasad, puasa sifat, dan puasa rohani agar kalian mendapatkan suatu wujud nurnya yang dari Allah ini. Karena nur Allah ini berangkat dari
sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunnya Allah. Hembusan dari 4 cahaya inilah utusan, kemudian ruhullah, inilah makom rasul, kemudian makom nabi, kemudian umi. Umi itu merupakan makom ibu awal, nur perwujudan dari sifatnya Allah. Renungilah dan pahamilah seluruh bagian nota ilo pitua lowombu benar-benar telah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu seluruh bagian nota ilo pitua lowombu benar-benar melaksanakan suatu wujud ritual puasa. Puasa jasad, puasa sifat, dan puasa rohani. Mendapatkan suatu jaminan. Jaminan dari Allah ini merupakan suatu anugerah. Penghuni-penghuni surga muqarrabin. Alhamdulillah. Seluruh bagian nota ilo pitu alowambu yang sudah menjalankan puasa ini benar-benar sudah masuk di dalam puasa sifat dan puasa rohani, inilah yang benar. Oleh karena itu jangan sampai hanya kita melaksanakan puasa hanya makom jasmania. Kalau hanya melaksanakan puasa jasmania, tidak makan dan tidak minum, berarti tidak mendapatkan nur. Karena hidupnya jasad ini karena sifat, hidupnya sifat karena rohani, hidupnya rohani ini karena nur. Seluruh bagian nota ilo pitua lowombu pada malam ini benar-benar sudah memahami tentang wujud ritual puasa yang sudah berwujud. Puasa jasad, puasa sifat, dan puasa rohani, maka sudah masuk di dalam nur. Nurunnya napas. Karena napas ini benar-benar berwujud di dalam makom jasmania. Hingga itu ta'ilo pitua dapat menggamblangkan jasadnya napas. Kemudian rohaninya napas, ruhunya napas dengan nurunnya napas. Perhatikanlah perjalanan suatu prosesnya kematian, sakaratul maut. Jasadnya napas, jasadnya rohani napas, jasad ruh napas, dengan jasad nurunnya napas sudah kembali. Tinggal jasad, sifat, dan rohani masih berwujud. Apabila jasad, sifat, rohani menyatu dengan jasadnya napas, kemudian menyatu dengan jasad rohani napas, ruhunya napas dengan nurunnya napas, inilah yang menjadi penghuni surga muqarrabin. Pahamilah, renungilah seluruh bagian nota ilo pitua lowombu, makom-makom bulan 9. Bulan 9 ini berangkat dari bulan yang pertama miliknya Allah, makomnya qadim. Kemudian 4 cahaya. 4 cahaya ini sifatnya Allah rohani, Allah ruh, Allah nurunya Allah. Inilah makom kerajaan Allah. Disebut 4 cahaya yang dapat menjelaskan makom-makom langit. Inilah yang disebut surga Allah dengan surga Firdaus. Kemudian surga Allah. Inilah perwujudan nota ilo pitu ahlawambu'u. Perhatikan makom-makom ritual. Puasa jasad, puasa sifat, puasa rohani. Renungilah dan pahamilah seluruh bagian nota ilo pitu alowambu. Diperintahkan benar-benar melaksanakan suatu wujud ritual. Prosesnya ciptaan awal. Dari setetes air segumpal darah sudah mendapatkan nur. Hingga terciptalah suatu wujud makom jasmania. Tanah jadi daging, air jadi tulang, angin jadi urat, api ini jadi darah. Sudah mendapatkan suatu nur, maka terbentuklah suatu makom jasmania ini yang benar-benar sudah memiliki jasad, memiliki sifat dan rohani. Inilah yang benar-benar perwujudan suatu wujud ritual puasa yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian nota ilo pituah lowambu. Puasa jasad ini sangat penting. Puasa sifat dan puasa rohani
agar kalian mendapatkan suatu nur. Benar-benar kalian sudah mendapatkan nur, berarti sudah memahami tentang puasa yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena puasa ini benar-benar perjalanan mi'rajnya Rasulullah. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan makom-makom puasa tersebut. Oleh karena itu seluruh bagian nota ilo pitua lowombu diberkahi oleh Allah. Maka laksanakan wujud daripada ritual ini, ritual puasa, kemudian puasa sifat dan rohani, maka kalian sudah masuk di dalam makom nur. Nurunnya sifatnya Nabi, kemudian nur rohani Nabi, nur ruhunya Nabi, dengan nurunnya Nabi. Awalu mahalakallahu ta'ala nur, awalu mahalakallahu ta'ala fi ilmi. Inilah sesungguhnya yang benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Maka seluruh bagian nota ilo pitua lombu diperintahkan melaksanakan suatu wujud ritual ini. Puasakan jasad kalian, puasakan sifat kalian, puasakan rohani kalian. Benar-benar sudah berwujud, berarti sudah memahami tentang makom-makom istinja jasad, istinja sifat, istinja rohani, wudu jasad, wudu sifat, wudu rohani, salat jasad, salatnya sifat, salatnya rohani, zakat jasad, zakat sifat, zakat rohani, haji jasad, haji sifat, haji rohani. Inilah yang benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi-Nabiullah ini yang telah mensyariatkan, namun umat akhir zaman tidak memahami. Oleh karena itu ta'ilo pitua menjalankan perintah-perintah Allah ini dapat memaparkan makom-makom ilmu awal zaman dan ilmu akhir zaman. Apakah jasad kalian tidak memiliki sifat? Apakah rohani kalian? Inilah yang diperhatikan. Karena jasad ini memiliki sifat dan rohani dan memiliki roh. Oleh karena itu ta'ilo pitua benar-benar diperintahkan oleh Allah. Karena ta'ilo pitua ini sudah mi'raj, menembus 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dan 7 lapis cahaya, makomnya surganya Firdaus dan surganya Allah. Inilah yang disebut kerajaan Allah. Oleh karena itu ta'ilo pitua menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, marilah laksanakan suatu wujud ritual ini. Benar-benar kalian melaksanakan wujud daripada ritual, berarti kalian memahami prosesnya ciptaan awal dari setetes air jadi segumpal darah. 9 bulan 9 malam, 9 bulan 9 hari di dalam kandungan ibu. Tanyakanlah kepada ibu kita, bagaimana prosesnya 9 bulan 9 hari, kemudian 9 bulan 9 malam. Inilah makom-makom nur. Karena di dalam kandungan ibu ini, bagaimana wujud kita yang sudah mendapatkan nur. Oleh karena itu, prosesnya dari setetes air ini, begitu mendapatkan suatu nur, maka ibu itu positif hamil. Inilah hitungan sudah 1 bulan. Kemudian prosesnya 9 bulan 9 hari, maka dilahirkan. Inilah wujud daripada makom-makom puasa. Inilah kita kembali kepada prosesnya. Kita lahir dalam wujud fitrah, maka kembali benar-benar harus berwujud fitrah. Sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian. Inilah benar-benar yang disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah agar umat akhir zaman ini kembali ke jalan yang benar, tidak mendapatkan suatu kiamat. Karena sesungguhnya kiamat ini merupakan suatu kemurkaan dari Allah. Karena Allah menurunkan suatu kiamat ini. Inilah makom-makom jasmania, karena jasmania ini sudah ditempati oleh sifat-sifat yang mengelak, sifat-sifat yang mengingkari dan mengabaikan, hingga Allah itu memurkai makom-makom jasmania. Inilah yang disebut bumi hancur. Bumi hancur karena sudah mendapat suatu kemurkaan dari Allah.
Oleh karena itu ta'ilo pitu walawambu ditugaskan menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilo pitu walawambu bagaimana terhindar dari suatu makom kutukan-kutukan Allah itu. Maka laksanakan puasa jasad dan puasa sifat dan rohani, maka kalian terhindar dari kiamat. Karena kiamat ini merupakan suatu kemurkaan, suatu kutukan. Inilah yang menjadi seluruh bagian ta'ilo pitu walawambu menjadi satu perenungan. Apakah selama ini melaksanakan makom-makom puasa ini, apakah benar-benar sudah memahami? Oleh karena itu ta'ilo pitua diperintahkan oleh Allah untuk menggamblangkan puasa jasad, puasa sifat dan rohani agar kita kembali memahami tentang makom prosesnya masih di dalam kandungan ibu. 9 bulan, 9 hari benar-benar dalam suatu wujud kesucian. Karena 9 bulan 9 hari tanpa ada nur, maka kita tidak ada kehidupan. Karena hidup kita ini karena nur. Inilah yang disebut bulannya Allah. Bulan Allah ini bukan bulan yang seperti kita saksikan. Bulan itu merupakan cahaya, cahaya itu nur. Oleh karena itu ta'ilo pitua sudah menggamblangkan nurnya sifatnya Nabi. Ini yang disebut awalu. Ini yang tidak mati. Inilah ciptaan Allah. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu ta'ilo pitua merupakan pewaris yang benar-benar yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu ta'ilo pitua memerintahkan seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu benar-benar melaksanakan puasa jasad, puasa sifat dan rohani, mendapatkan jaminan surga muqarrabin. Inilah prosesnya ciptaan awal. Oleh karena itu kita lahir ini benar-benar sudah digoda oleh makom-makom iblis. Inilah yang harus kita renungi. Oleh karena itu ta'ilo pitua sudah menggamblangkan perjalanan suatu makom-makom Hawa yang digoda dengan Adam yang digoda. Karena Adam yang digoda ini merupakan suatu kaum Adam. Adamnya jasad dan Adamnya sifat dan rohani. Inilah yang selalu digoda oleh Dajjal. Begitu juga kaum Hawa. Karena Hawa ini memiliki jasad, memiliki sifat dan rohani. Inilah yang benar-benar yang melahirkan makom nafsu amara lawama mulhama. Inilah yang kita harus ketahui. Hawa yang tidak dapat digoda oleh iblis itulah merupakan awalu. Makomnya sifatnya nur. Begitu juga makomnya Nabi awalu. Inilah yang disebut makom Nabi. Inilah nurnya Nabi. Diperhatikan makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitua lowombu'u. Nah kita ini merupakan kaum-kaumnya Adam dan kaumnya Hawa, yang Adam selalu digoda dan Hawa selalu digoda. Karena inilah perwujudan, maka bagaimana kita tidak dapat digoda, maka harus kita mengenal ilmu nur. Ilmu nur inilah prosesnya yang benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah untuk memahami tentang nur, berarti sudah melaksanakan puasa jasad, puasa sifat dan puasa rohani. Seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, malam ini kalian benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kalian mendapatkan jaminan di surga muqarrabin. Karena bulan puasa ini bulan 9, yang dikandung di bulan 9 ini berangkat dari bulan itu nur, berangkat dari sifatnya nur, rohaninya nur, ruhunya nur. Dengan nurunya nur inilah makom utusan, makomnya Nabi 4, kemudian makomnya sifat Allah, ini yang disebut nurunya Allah 4, berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunya Allah. Inilah perjalanan mi'rajnya ta'ilo pitua lowombu. Ini sudah digamblangkan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, karena ta'ilo pitua lowombu ini sudah mi'raj, menembus 4 cahaya kerajaan Allah dan menembus
Qadimnya Allah inilah surga Firdaus, hingga itu ta'ilo pitua ini diturunkan oleh Allah, diperintahkan membawa suatu perintah. Oleh karena itu perintah ini sudah digamblangkan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, bagaimana menjalankan puasa jasad dan puasa sifat dan rohani. Nanti itu kalian bisa mendapatkan puasa makomnya nur, nurnya puasa. Benar-benar mendapatkan cahaya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Cahaya kemuliaan itu hanya miliknya Allah. Cahaya kemuliaan itu makomnya nur. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu diberkahi malam ini. Jalankanlah puasa jasad, puasa sifat dan rohani, maka kalian mendapatkan nurnya puasa. Dan seluruh apa yang kalian minta, Allah jamin. Karena itulah perjanjian Allah kepada ta'ilo pitua lowombu dalam perjalanan Mi'raj. Renungilah dan pahamilah makom-makom puasa jasad, makom-makom puasa sifat dan rohani sangat penting. Kalian jalankan agar kalian menjadi penghuni surga muqarrabin. Dan seluruh apa yang kalian rasakan, apabila kalian sudah paham tentang makom puasa, puasa jasad, puasa sifat, dan puasa rohani, maka disitulah Allah akan menganugerahkan, mencabut seluruh penyakit-penyakit kalian. Karena puasa ini semata-mata menghilangkan penyakit. Penyakit jasad, penyakit sifat, dan penyakit rohani. Karena penyakit-penyakit ini ada 3 makom. Penyakit jasad, penyakit sifat dan rohani yang selalu melahirkan amarah lawama mulhama. Seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, lakukanlah, dirikanlah, jalankanlah puasa jasad, puasa sifat dan rohani, maka seluruh penyakit kalian ini dicabut oleh Allah, dan Allah akan menganugerahkan hidup kalian kekal abadi. Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, malam ini bukalah telapak tangan kalian agar kalian mendapatkan nurnya puasa. Letakkan di dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Penerimaan satu anugerah Allah ini merupakan satu wujud mujizat. Seluruh doamu aku kabulkan. Laksanakan perintahku. Oleh karena itu ta'ilo pitua sudah menggamblangkan kepada kalian semua. Dirikanlah. Wujud mendirikan ini merupakan suatu menjalankan puasa jasad, puasa sifat dan rohani, agar kalian menyatu dengan cahayanya nur. Nurunya ibu awaluh dengan cahayanya makom bapak dan cahaya rohani. Inilah makom ruhullah sebagai rasul rohani dari Allah. Kemudian utusan inilah yang dari kedimnya Allah, yang terbungkus dengan 4 cahaya. Sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurnya Allah. Inilah hanya melainkan makom 4. Ilmu makom 4 ini sangat penting. Hanya selain yang sudah mi'raj yang mewarisi makom ilmu 4-4, karena pewaris ilmu 4-4 inilah sudah mi'raj, sudah menghadap ke kerajaan Allah dan sudah naik ke kedimnya Allah. Karena ta'ilo pitua ini benar-benar menerima perintah dari Allah. Lillahi ta'ala, janganlah kalian ragu dengan perwujudan ta'ilo pitua lombo ini. Barang siapa yang mengimani menjalankan yang telah digamblangkan oleh ta'ilo pitua lombo ini, puasa jasad, puasa sifat dan rohani, maka penghuni surga muqarrabin. Dan apabila masih berwujud sifat mengelak mengabaikan, maka Allah menurunkan suatu kemurkaan yang benar-benar mengelak terhadap ta'ilo pitua lombo ini.
sifat mengelak makomnya jin dan iblis dan setan. Ta ilo pituah lowombu ini benar-benar menjalankan perintah dari Allah. Tidak ada satupun jin dan iblis yang dapat memasuki kerajaan Allah. Hanya melainkan yang solihin, yang benar-benar yang dijanjikan oleh Allah. Maka ta ilo pitua lowombu ini menerima perintah dari Allah. Jalankanlah perintahku ini, seluruh doamu aku kabulkan dan engkau di sisiku. Hingga itu ta ilo pitua menjalankan perintah-perintah Allah, maka seluruh bagian ta ilo pitua mengimani, maka ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni surga muqarrabin. Allah memberkahi kalian semua dan seluruh para nabi-nabi Allah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.